Selamat datang kembali di channel Dunia Cerita. Kali ini kita akan melanjutkan cerita yang berjudul Jangan Tangisi Kematianku. Tapi sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe, like, and share ya, biar kalian semua bisa terus mendengarkan cerita dari saya. Bab 2 Surup. Wigati kembali mengingat semuanya. Bagaimana para bajingan itu memukul punggung belakangnya sampai kehilangan kesadaran, menutup mulut dan matanya dengan sengaja, lalu dijadikan bahan giliran. Gelak tawa mereka bahkan masih terngiang di kepala. Tangannya mengepal keras. Dalam hati menyimpan dendam. Tapi ia merasa terlalu lemah untuk melakukannya. Wigati, Nduk, Mudun, Nduk, apa yang kamu lakukan? Jangan begitu. Nduk, kematian tak akan menyelesaikan masalah. Hadirku dan bayi ini adalah aib untuk Bapak. Bu, aku juga tidak diterima di desa ini. Biarkan aku mati. Bu. Dengan cepat, Harti turut memanjat. Sengaja pula membawa tali tambang. Lalu mengancam bahwa hendak melakukan hal yang sama jika Wigati sampai nekat. Harti berhasil membujuknya, membantu putrinya turun. Lalu, memeluknya erat. Pak Kades dan para perangkat desa, dibantu pihak kepolisian, sudah mulai mengusut kasusmu. Nduk, kamu dan bayimu akan mendapat keadilan. Bunuh diri justru akan memberimu masalah besar. Allah membencinya. Nduk, Wigati hanya sanggup terisak. Keadilan. Macam apa yang akan ia terima? Mungkin para lelaki pendosa itu akan masuk penjara. Entah berapa lama. Lalu, bagaimana dengan dirinya? Seumur hidup hanya akan dianggap sebagai pembawa aib. Terlebih, status anaknya akan selalu dipertanyakan. Sebab, tak mungkin meminta tanggung jawab 5 lelaki sekaligus untuk seorang bayi. Harti mengelus puncak kepala putrinya. Mencoba membuatnya tenang. Hati ibu mana yang tak sakit dan hancur ketika melihat putrinya mengalami nasib yang begitu buruk. Besok, ibu akan mengantarmu ke rumah Bude Lastri. Tenangkan dirimu di sana sampai anak itu lahir. Bagaimanapun juga, anak itu akan tetap terlahir suci. Wigati, jangan kau hakimi dia. Bahkan, dia tak bisa memilih dari rahim siapa dia akan dilahirkan. Bu, jawab Wigati lirih. Rencana hanya tinggal rencana. Bahkan, sampai tiba kematiannya, ia tak sempat pergi ke tempat Bude Lastri, seperti keinginan ibunya. Sebab, di malam yang sama, tanpa sepengetahuan istrinya, Sudiman memaksa Wigati untuk meminum jamu penggugur janin. Tanpa belas kasih, lelaki itu terus mencekoki putrinya. Tak sanggup lagi menanggung malu. Belum siap menerima calon jabang bayi yang ia haramkan. Namun, janin tersebut kuat. Hanya saja, Wigati yang merasa lemas dan demam tinggi. Terpaksa, di hari itu, Harti menunda rencana perjalanan mereka. Harti merasa kebingungan dengan kondisi Wigati. Belum lagi, tak memiliki uang untuk membawanya berobat. Entah mengapa, di hari itu, Harti merasakan firasat yang tidak enak. Kendati begitu, Wigati tidak memiliki keberanian yang cukup atas apa yang sudah dilakukan Sudiman. Lah memilih diam, bahkan cenderung pasrah. Jika kita ingat-ingat lagi tentang kematian Wigati, rasanya begitu aneh. Misterius, meninggal secara tiba-tiba. Dalam keadaan tidak wajar, ujar Sulkan. Iya, seingatku, waktu itu, Sudimanda ada di rumah. Tapi, seminggu setelah kematian Wigati, Harti juga menyusul dengan mengalami kematian dengan tanda-tanda yang sama. Lalu, kedua anaknya yang lain juga. Apa jangan-jangan? Sudah-sudah, pagi-pagi kok wis ngomongin orang. Apalagi yang sudah meninggal. Apa Padanda takut kena teror? Sahut Mbok Kijem sambil menghidangkan 2 gelas kopi hitam untuk pelanggan warungnya. Tapi ini aneh. Mbok, satu keluarga habis dalam waktu yang berurutan. Cuma sisa Sudiman yang sekarang kayak orang stres. Kalau dibilang tentang tumbal pesugihan, Yonda sugih sampai sekarang. Tapi, cara matinya itu kok aneh. Celetuk Sulkan lagi. Iyo, yang lebih aneh lagi itu si Wigati. Ibu dan kedua adiknya aja. Ndak jadi setan. Ndak jadi memedi. Cuma dia yang gentayangan.
Aku semalam sampai kaget. Untungnya langsung lari. Bah, meskipun dibilang ndak setia kawan, ucap Tarjo sambil menyeruput kopinya. Mbok Kijem yang semula hanya menyimak sambil mengelap meja, mulai angkat suara. Menurutnya, Wigati gentayangan karena ia meninggal dalam keadaan hamil. Terlebih, ia pasti menuntut balas kepada para pelaku pemerkosanya dan juga para warga desa yang selalu menghakiminya. Gara-gara kalian-kalian ini, warungku minim penghasilan. Sekarang, aku sebelum maghrib saja sudah tutup, karena takut sama Wigati. Ketus Mbok Kijem. Lah kok gara-gara kita, Mbok? Loh, iyo. Jelas, kalian soalnya dulu juga ikut-ikutan mau ngusir Wigati. Bahkan, semangat pas mau bakar dia. Bayangin kalau Wigati itu anak kalian. Pasti kalian paham. Dengan kesedihannya, untungnya kejadian itu ndak terjadi. Coba aja jika kalian dan warga desa membakarnya. Bisa habis keluarga kalian menjadi targetnya, lanjut Kijem. Sulkan dan Tarjo saling berpandangan. Niatnya ingin ngopi, malah mendapat. Weh jangan pagi-pagi. Apalagi Mbok Kijem kalau ngomong dengan nada tinggi. Kuahnya muncrat kemana-mana. Keduanya langsung merogoh saku. Mengeluarkan selembar uang 2.000 dan langsung meletakkan di atas meja. Lah wis bar ngopain. Opo ora dien tekne, wes bar, Mbok, warak, sahut Sulkan. Sambil berlalu pergi. Sementara, Tarjo hanya berlalu pergi. Sambil nyengir, karena tak tahan dengan ceramah dari wanita tua itu. Mbok Kijem hanya menggelengkan kepala. Melanjutkan pekerjaannya. Membuat gorengan dan meracik bumbu untuk sambal pecel. Di musim panen seperti ini, ia mendapat banyak pesanan nasi pecel. Bahkan dari desa sebelah. Selain enak, nasi pecel buatan Mbok Kijem porsinya banyak. Pas buat para pemilik sawah atau ladang yang mau panen. Untuk sarapan para buruh tani yang mereka pekerjakan. Saking semangatnya memasak. Sambil melayani pelanggan. Mbok Kijem lupa waktu. Hari sudah surup. Azan maghrib mulai terdengar. Semua orang yang duduk santai sambil ngopi, buru-buru menyudahi aktivitas mereka. Alasannya jelas, karena takut dengan teror Wigati. Hati Mbok Kijem ketar-ketir, tanpa ada yang membantunya. Janda tua tanpa anak. Itu, menutup warung dengan terburu-buru. Bahkan, tak sempat mencuci gelas-gelas kotor yang berseralkan. Langsung memasukkannya secara asal ke dalam warung. Kemudian, membungkus bumbu nasi pecel kering yang sudah ia ulek untuk dibawa pulang. Tak lupa juga, langsung meraup dan mengantongi uang hasil dagangannya hari ini. Masih pukul 18.30 WIB. Tetapi suasana desa sangat sepi. Semua pintu-pintu rumah sudah tertutup rapat. Tak ada satupun orang yang berani keluar. Dengan tangan gemetaran, Mbok Kijem menggembok pintu warung. Lalu, celingukan. Dengan jantung berdebar kencang, gemboknya begitu susah untuk terkunci. Tak menyerah. Ia mencoba berulang-ulang. Mbok, nasi pecelnya satu. Sama teh manis. Ucap seseorang. Maaf, Mbak. Mbok sudah mau pulang. Sudah tutup. Dek, menyadari ada sesuatu yang aneh. Wanita itu langsung tercekat. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Lalu, perlahan-lahan menoleh ke belakang. Wih, tepat. Dengan wajah pucatnya yang mengerikan. Wigati menyeringai. Membuat Mbok Kijem lari tunggang langgang. Bumbu pecel yang ia bawa dalam plastik sudah jatuh berhamburan. Beserta uang hasil jualan di warungnya. Ketika Kijem hendak berbalik dan mengambilnya. Namun Wigati memutar kepalanya 360 derajat sambil terkikik nyaring. Kikik.